Jadi begitu Anda tersambung dengan Allah, tenang hati Anda. Itu jaminan di Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu tentram. Al-Quran bagian dari zikir. Buka Quran, bacakan. Tenang hati Anda, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dibimbingkan oleh Nabi setiap selesai sholat. Jadi ada doa yang dibacakan menjelang belajar. Itu langsung perintah Allah kepada Nabi. Jadi saat Allah menurunkan ayat Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka diturunkan ayat yang berikutnya wa qur rabbi zidni ilma. Itu setiap akan belajar. Ya Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku pengetahuan. Di mesti baru, setiap nambah masuk kelas, tambah pengetahuan baru, tambah yang baru. Jangan sampai apa yang kita pelajari justru tidak bergerak dari materi-materi yang sebelumnya telah kita gali. Mesti setiap saat masuk dapat baru, dapat baru. Orang Islam mesti begitu. Ya, mesti ada pergerakan ke arah yang positif. Tapi ada dalam selesai sholat, begitu selesai kita menunaikan sholat, Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, padat tapi dalam sekali. Cuma baca pakai hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya belajar, jadikan apa yang saya pelajari punya manfaat untuk hidup saya. Kan banyak orang yang kuliah, belajar hanya sekedar ngejar ijazah saja. Tapi ilmu yang ia pelajari tidak memberikan manfaat pada kehidupannya. Beda dengan orang-orang dulu pada umumnya. Maka kembalikan kepada nilai-nilai itu. Kalau Anda mengaku muslim, mengaku beriman, tambah pengetahuan setiap waktu. Yang kedua, jadikan pengetahuan itu kita punya nilai manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Rizqan thayyibah, dari ilmu itu kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan rezeki terbaik. Ya wa amalan mutaqabbalah, dengan rezeki yang terbaik itu maka besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teman-teman sekalian, kembalikan, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Manusia pertama disebut oleh Allah dengan nama Bashar. Bashar, siapapun dia, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, terlepas dari keyakinannya kemudian, maka nama pertama yang melekat kepadanya Bashar. Ini nama universal. Artinya setiap manusia, sepanjang dia manusia, apapun keyakinannya selama dia hidup, berimankah sampai wafat, atau tetap memilih dia tidak beriman sampai ia wafat, itu resiko ia kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam menjalani kehidupannya di bumi, maka ia akan membawa sifat-sifat basyariyah, sifat basyarnya. Apa itu basyar? Bashar setidaknya memiliki dua makna yang utama. Jadi jika disebutkan kalimat bashar, itu tidak akan lepas dari dua makna ini. Satu, kulit halus yang tampak. Ya, kulit halus yang tampak. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka, kembali ke Quran surah ke-15 ayat 28 nanti sampai 29 sempurnakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Dan ingatlah, pelajari, pahami, dalami ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ada jin yang hadir pada saat itu. Kelak nanti ada satu jin yang hadir yang membangkang, yang dikenal dengan iblis di kemudian hari. Iblis itu asalnya dari jin yang tadinya taat lalu melanggar ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh sifat buruknya, maka berubah nama menjadi iblis. Itu dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni, adalah ia sebelumnya termasuk golongan jin yang taat. Tahu dari mana taat? Karena kalimat sebelumnya adalah lawan dari ketaatan. Fafasaqa. Tiba-tiba kemudian fasik. Lawan fasik itu taat. Asalnya taat. Bahkan dikenal dengan jin yang sangat taat. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan punya keunggulan, dia tidak menerima keunggulan itu. Diminta oleh Allah untuk hormat, dia nggak mau hormat. Karena itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 34 dengan redaksi awal yang sama. Ya, dengan sifat keangkuhannya. Yang tadi asalnya, yang Al-Baqarah 34 sifat keangkuhannya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dia enggan untuk sujud, wastakbar, karena sombong.
Sombong, angkuh dia. Nah, jadi mohon maaf, kalau ada orang angkuh sekarang, Anda telat, iblis sudah duluan. Dan jangan berlomba dengan iblis, Anda nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, dan indahnya Allah mengklarifikasi. Mudah bagi Allah mengatakan kamu sombong, tapi dasar makhluk kadang-kadang bisa mengelak. Dia mengelak, dia ngelak. Saya nggak sombong kok. Karena itu nanti Allah turunkan sistem hukum. Mesti ada pembuktian. Mesti ada klarifikasi. Sehingga nampak bukti otentik, nyata, kemudian hukum diturunkan. Maka di surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13. Terutama di ayat ke-12 jadi klarifikasi di lisannya langsung. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, perintahku yang penting. Semuka langit dan bumi nggak sujud kepadaku, nggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Tetap aku Tuhan. Aku Tuhan. Cuman yang penting perintah aku. Kenapa engkau nggak mau taat dengan perintahku? Bukan Adamnya, ini perintah sayanya. Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Qala khruj minha. Keluar dari sini. Nah, jadi hati-hati Pak ya, Ibu ya. Kesombongan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan di halus yang tampak, kulit halus yang tampak. Jadi manusia kemudian diciptakan oleh Allah dengan kulit halus yang tampak, disebut dengan nama bashar untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan lain. Saya nggak bicara warna ya, saya bicara sifat kehalusannya yang tampak. Warnanya mungkin beda-beda dengan hikmah tersendiri. Buka Al-Quran surah 30 Ar-Rum ayat 22. Ya paling kiri, agak sedikit ke tengah, bawah sedikit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang Allah buat untuk menjadikan Anda dekat dengan Allah supaya ingat. Ingat, kalau disebutkan ayat, awas ya, ada ayat, ada alamat itu beda. Ada ayat, ada alamat. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya Masjid Salman disebutkan, Masjid Salman alamatnya sekian, 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 sekian. Maka dengan mengikuti alamat itu cepat sampai ke tujuan. Anda yang nggak tahu alamat dan nggak pernah mau mencari sumbernya, maka kemungkinan besar sulit sampai ke tujuan. Tidak mudah. Ingin cepat sampai, maka cari alamatnya. Ya, orang Indonesia andalannya Al-Fatihah. Ketika haji, ya, kemudian tersesat, ketemu askar, hafal Al-Fatihah. Nggak bisa bahasa Arab, andalan Al-Fatihah. Ayat yang ke-6. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dia lihatkan maktab dia. Maktab sekian-sekian. Askarnya juga pintar. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dijelaskan bahasa Arab nggak paham. Dilihat. Oh, dia tanya ihdinas siratal mustaqim, dijawab siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil jalan yang lurus, jangan belok, engkau bisa tersesat atau engkau jauh sampai dicela oleh orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersesat atau banyak dicela orang. Lurus. Ya. Dikembalikan. Wa min ayatihi, tapi jika ada kalimat ayat disebutkan, even itu dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak ada makna lain kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Karena itu semua firman Allah di Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat. Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan. Anda sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas, mendingan wudhu. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Ketika keadaan dekat dengan Allah, zakar, zikrun itu dekat, nyambung. Ketika zikir Anda, baca Quran itu zikir namanya. Ya, dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai bagian dari zikir supaya engkau ingat dengan Allah. Jadi begitu Anda tersambung dengan Allah, tenang hati Anda. Itu jaminan di Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu tentram. Al-Quran bagian dari zikir. Buka Quran, bacakan. Tenang hati Anda, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Gelisah di kampus, di kelas, datang ke masjid. Salat 2 rakaat, buka mushaf, baca Quran, tenang. Bikin status dan menyelesaikan masalah. Ternyata dosen itu tidak seperti yang aku kira. Tidak akan berubah IPK Anda, tetap aja segitu. Buka mushaf, tenang dulu, solusi datang kemudian. Ya, jadi ini ayat. Karena itu Allah turunkan ayat untuk mendekatkan manusia. Setiap dibaca ayat Quran lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Al-Quran surah ke-8 ayat kedua.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sungguh orang beriman itu Anda bisa lihat cirinya. Pertama, kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Bulan lalu saya sampaikan saat di Mujahidin, kalau Anda ingin mengecek masih ada nggak iman dalam jiwa, itu setiap hari oleh Allah 5 kali diingatkan dengan kalimat Allah. Masih bergetar nggak jiwanya? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari subuh, siangnya zuhur, sore menjelang sore ada asarnya, ada maghribnya, ada isya'nya. Dari jeda waktu itu dibagi 5 bagian diingatkan nama Allah. Masih ada iman nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada getaran sudah azan, berarti iman masih ada. Walaupun selesai azan, belum qomat, ya. Nah, itu kualitasnya beda. Kualitasnya beda. Tapi iman masih ada. Nah, kalau Anda kemudian teruskan dengan baca Al-Quran, apalagi mendengar Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat zadathum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya semakin dekat. Jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, berarti informasi yang disebutkan Anda gali, Anda pelajari, dan itu akan menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah. Di antara hikmahnya kata Allah, saat saya ciptakan langit dan bumi, saya jadikan kemampuan lisan manusia bisa meragam bahasa dan meragam warna kulitnya. Saya jadikan itu bukan persoalan rasial kata Allah, tapi untuk memberikan hikmah dalam hidupnya. Apa di antaranya? Perbedaan warna kulit, Masya Allah. Dengan itu semua tampak penyesuaian kepada iklim di sekitarnya. Di Sudan itu ada satu daerah yang iklimnya 4 pigmen kulitnya. Putih, coklat, hitam, ungu. 4. Yang putih ya panasnya mungkin gak seberapa ya. 25, 26. Paling panas. Yang coklat kisaran 36, rata-rata 37. Ya. Yang hitam itu rata-rata di 40 ya. Yang ungu itu 45 sampai 50. Jadi kalau mahasiswa kita di wilayah yang ungu itu kalau malam kalau mau tidur biasa disiram dulu airnya, kasurnya pakai air baru tidur ya. Tapi hikmah Allah menjadikan kehidupan mudah. Bukan karena rasialnya. Yang putih ke yang coklat penyesuaian kurang. Tapi di yang coklat biasa aja dari kehidupan. Yang sangat panas rata-rata 45, 50. Yang ungu tadi, dia kalaupun panas bisa keluar aktivitas. Karena kulitnya sudah terbiasa. Ada yang bekerja lagi, Masya Allah. Biasa aja, panas biasa. Gak takut hitam, sudah ungu. Dan kuat. Kuat aja. Hidup hemat, simpan telur di luar. Berapa lama, setengah matang, ambil, selesai. Ada penyesuaian, ada hikmah di balik itu. Karena itu ayatnya ditutup dengan kalimat lil alimin. Awas, suka ada yang salah baca lil alamin, bukan lil alimin. Bagi orang yang ingin menganalisis, bagi orang yang ingin meresearch, kata Allah silakan research, teliti. Anda akan temukan banyak hikmah di balik itu, ada keindahan. Ada lidah-lidah yang peka dengan bahasa, termasuk orang Indonesia. Itu belajar bahasa apapun anugerah untuk kita, Allahu Akbar, luar biasa. Orang Indonesia belajar bahasa apapun akan cepat menyesuaikan. Silahkan cek, bahasa Arab bisa seperti orang Arab. Assalamualaikum ya Syekh, kaifa halak? Kalau di radio nggak tayang wajahnya, wih orang Arab di siapa nih? Si Umar, apa Hasan? Begitu dilihat, wih Asep. Bahasa Inggris seperti orang Inggris. Have you been? Hey, we're going. Kayak orang Inggris beneran. Ya, dia belajar bahasa yang lain sama aja. Bahasa Prancis dia belajar. Ya, comment ça va? Slovenia, mabuti. Mabuti bahasa Filipin sama Tagalog. Comment ça va? Prancis, comment ça va? Filipina, comment ça va? Comment ça va? Mabuti. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonsoir. Ya, itu. Belajar bahasa apapun mirip. Silakan Anda cek. Itu anugerah yang indah. Supaya berkembang komunikasi, warnanya jadi indah kehidupan. Bayangin kalau semuka bumi Sunda semua. Kemana mang? Woi, di mana ayeuna? Oh, hoi. Oh. Capek. Baca Quran, bayangkan kalau pakai bahasa Sunda tuh. Ya. Jadi ada hikmah keindahan dan dibuat bahasa itu ada yang abadi sifatnya, nggak mengalami perubahan seperti bahasa Arab. Nah, kebalikan. Jadi diciptakan manusia pertama tampilan fisiknya indah. Sempurna kita. Jangan lihat warna kulitnya karena bisa relatif. Ya, bisa relatif. Bahkan orang mengatakan cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak. Ya. Tapi ada nilai keindahan di dalamnya, tampil. Gak percaya kalau pengen cek Anda itu bagus apa tidak, bedakan dengan makhluk lain. Pergi ke Ragunan, kebun binatang, cek. Kumpulkan oleh Anda, dari singa sampai monyet, cek. Bandingkan dengan kulit Anda kalau masih belum yakin. Singa, oh.